Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ica Sabrina Aulia dengan NIM 16193, Prodi Pendidikan Vokasional Tata Rias angkatan 2023. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran yaitu Pak Fadli. Di sini video pembelajaran yang akan saya jelaskan melalui video ini yaitu berjudul cara belajar siswa aktif. Ada yang tahu nggak sih apa itu pembelajaran aktif? Baik, simak ya. Pembelajaran aktif adalah proses pendekatan yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses berpikir, berbicara, membaca, menulis, bahkan memecahkan masalah sehingga siswa dapat membangun pemikiran yang lebih luas tentang materi pembelajaran tersebut. Jadi pembelajaran aktif ini menekankan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran agar siswa tersebut dapat berpikir kritis dan dapat mengembangkan kreativitas mereka. Siswa tersebut tidak hanya mendengarkan atau mencatat materi yang telah diberikan oleh guru, akan tetapi juga ikut serta terlibat dalam aktivitas yang dapat membangun kreativitas mereka seperti bertanya, menjawab pertanyaan dari guru, atau bahkan memberikan kritik atau saran terhadap materi pembelajaran tersebut. Pembelajaran aktif menekankan pada proses pembelajaran, bukan pada penyampaian materi dari guru. Proses ini merupakan upaya dari menanamkan nilai kerja keras kepada siswa. Proses pembelajaran tidak lagi sekedar transfer ilmu pengetahuan, melainkan lebih ke transfer nilai. Nilai yang dimaksud yaitu nilai-nilai karakteristik secara seluruh, salah satunya adalah nilai rasa ingin tahu seorang siswa. Baik, pada pembelajaran aktif ini siswa tidak boleh pasif, yang seperti saya katakan sebelumnya, siswa benar-benar dituntut untuk aktif. Aktif yang dimaksud di sini adalah di mana siswa harus mempraktikkan bahkan membuktikan teori-teori yang dipelajari, bukan hanya dipelajari atau diketahui saja. Ciri-ciri belajar siswa aktif yang pertama yaitu keterlibatan. Siswa aktif di sini harus terlibat dalam proses pembelajaran, di mana siswa tersebut harus ikut terlibat atau ikut serta dalam proses pembelajaran. Baik, lanjut yang kedua ada interaksi. Interaksi sangat penting bagi sesama mahasiswa atau siswa, di mana siswa saling berdiskusi, berbagi pendapat atau ide dalam kelompok, di mana mereka dapat menerima pendapat dari teman-teman semuanya. Hal tersebut dapat membangun komunikasi baik antar mahasiswa atau siswa. Lanjut yang ketiga yaitu kreativitas. Siswa aktif cenderung berpikir kreatif dan kritis. Mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan ide-ide yang baru. Pembelajaran aktif memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui proyek, presentasi, atau kegiatan lainnya. Yang keempat ada eksplorasi. Siswa yang aktif dalam belajar memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka suka mengeksplorasi topik-topik baru dengan mencari informasi lebih dalam. Pembelajaran aktif seringkali melibatkan penelitian atau eksperimen yang memungkinkan siswa menemukan jawaban sendiri sehingga meningkatkan pemahaman mereka. Contohnya itu menemukan solusi untuk sampah plastik, mengeksperimen kualitas air, dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip cara belajar siswa aktif. Yang pertama, prinsip melakukan. Prinsip melakukan ini yaitu siswa harus terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, bukan hanya menerima informasi pasif. Mereka harus melakukan sesuatu seperti mengerjakan tugas, berdiskusi kelompok, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menggunakan semua alat indera. Pelajaran aktif melibatkan sebanyak mungkin indera siswa. Dengan mengaktifkan berbagai indera, siswa akan memperoleh pengetahuan yang lebih bermakna dan tidak dilupakan. Lanjut yang ketiga ada eksplorasi lingkungan. Pada eksplorasi lingkungan ini, siswa dapat mengeksplorasi objek, tempat, atau ide-ide di sekitar mereka untuk memperkaya pengalaman belajar. Yang keempat, berpusat pada siswa. Pembelajaran aktif berfokus pada kebutuhan dan karakteristik siswa. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk aktif mengonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Baik, yang ketiga ada eksplorasi lingkungan. Pada eksplorasi lingkungan ini, siswa dapat mengeksplorasi objek, tempat,
peristiwa, dan ide-ide di sekitar mereka untuk memperkaya pengalaman belajar. Baik, yang kelima ada interaksi dan kolaboratif. Pembelajaran aktif mendorong interaksi dan kerjasama antar siswa melalui diskusi, presentasi, kerja kelompok, dan lain sebagainya. Dengan itu, siswa dapat berkomunikasi dan saling menghargai serta membangun keterampilan sosial yang baik. Yang keenam ada berpikir kritis dan kreatif. Siswa dituntut untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah serta mengembangkan kreativitasnya. Baik, selanjutnya ada konsep dasar cara belajar siswa aktif. Konsep dasar belajar aktif atau active learning adalah sebuah usaha dalam kegiatan pembelajaran yang mencoba membangun kreativitas peserta didik selama proses pembelajaran di mana menekankan keterlibatan seluruh indera. Adapun konsep-konsep dasar cara belajar siswa aktif diantaranya yaitu yang pertama, berpusat kepada siswa. Jadi siswa ini adalah sebagai subjek utama dan guru sebagai fasilitator dan pembimbing. Yang kedua ada pembelajaran aktif. Siswa terlibat secara fisik, mental, dan emosional dalam proses belajar serta kegiatan belajar melibatkan berbagai indera. Yang ketiga, pengalaman langsung. Siswa belajar melalui pengalaman langsung dan konkret dan penekanan pada learning by doing. Yang keempat ada interaksi. Yang kelima ada berpikir kritis dan kreatif seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang keenam ada kemandirian, yaitu melatih siswa untuk belajar secara mandiri dan mengembangkan keterampilan self-regulated learning. Yang ketujuh ada umpan balik. Umpan balik ini yaitu pemberian yang berkonstruksif dan tepat waktu dan mendorong refleksi dan perbaikan diri. Jadi umpan balik ini bisa berupa apresiasi seorang guru kepada siswa yang sudah berusaha untuk aktif dalam proses pembelajaran, seperti memberikan tepuk tangan atau hadiah-hadiah kecil lainnya. Baik, yang ke-9 ada penilaian autentik. Penilaian autentik ini menggunakan berbagai metode penilaian yang mencerminkan kemampuan siswa secara komprehensif serta fokus pada proses dan hasil belajar. Baik, itu saja yang hanya bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.